Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Depolers, kembali lagi ke podcast Departemen Ilmu Politik UNAN. Kali ini bersama sesinya dosen telah hadir narasumber kita yang luar biasa dari Pulau Seberang dan kota pelajar dari UGM Universitas Gadjah Mada. Telah hadir Mas Abdul Kabar Karim. Ya. Selamat datang Mas di Padang Mas. Terima kasih. Gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah, ini makan enak terus kalau di Padang ini. Ini nggak kaget Mas ya, kalau Jawa kan identik dengan manis, kalau di Padang dengan yang pedas. Enggak dong, Nah, masakan Padang kan masakan Indonesia itu, Masakan yang Indonesia. semua orang kenal. Oke. Oke Mas, bisa kita mulai kira-kira Mas diskusi kita ya. Kita coba diskusi tentang apa Mas? Tentang demokrasi Indonesia ini kan lagi hangat-hangatnya nih, Lagi menjelang hangat-hangatnya. pemilu nih. Iya, Tapi betul. sebelum kita mengarah ke situ, kita ini kan mulai reformasi kan dari tahun 98 ya Mas ya. 98. Kurang lebih sekarang itu udah sekitar mungkin lebih dari 20 tahun. 25 tahun ya. 25 sekarang. tahun ya. Dan bukan usia yang muda juga ya. Betul. Dan beranjak dewasa bisa Iya. seperti itu ya. Kalau Mas sendiri melihatnya bagaimana nih perjalanan demokrasi kita selama 25 tahun sebagai refleksi juga gitu. Kalau menurut saya banyak hal yang sudah kita capai ya. Saya mengalami masa reformasi itu, kemudian turut mengalami bagaimana kita menata kepartaian, pemilu, bagaimana menata kebebasan pers. Menurut saya banyak capaian luar biasa yang sudah kita dapat. Kita misalnya sekarang adalah negara di Asia Tenggara dengan pemilu yang termasuk paling baik. Kita punya sistem pemilu yang kompleks tapi berjalan dengan cukup bagus secara umum. Jadi ya banyak hal yang perlu kita syukuri juga dengan demokrasi kita. Meskipun memang tetap saja ada kebutuhan perbaikan di sana sini ya, saya kira ya. Mungkin dari sudut pandang optimis kira-kira seperti itulah. Betul. Oke, tadi kan sudut pandang optimis. Nah, kita masuk yang kondisi terkini nih Mas. Ini kan suara netizen ini sangat luar biasa sekali Mas ya. Apalagi terkait dengan putusan MK kemarin. Ini kan seperti politik dinasti itu kan mulai banyak mendapatkan sorotan di kacamata publik dan juga mungkin seputar netralitas pemilu gitu kan. Nah, kira-kira kalau Mas sendiri melihatnya dengan perjalanan kita selama 25 tahun demokrasi dengan kondisi sekarang ini gimana Mas menurutnya? Mas melihatnya? Ada beberapa agenda yang masih perlu kita lakukan ya soal demokrasi. Masih banyak perbaikan yang harus kita lakukan. Ini menarik. Kira-kira 2 minggu yang lalu saya ngobrol dengan Pak Greg Barton. Greg Barton itu adalah biografernya Gus Dur, yang menulis biografi Gus Dur. Itu saya bikin podcast juga dengan dia. Pak Greg mengatakan salah satu warisan Gus Dur yang utama kepada Indonesia adalah standar demokrasi yang tinggi. Bahwa kita oleh Gus Dur dibiasakan untuk mempunyai standar yang sangat tinggi soal demokrasi. Jadi kita kemudian mengharapkan banyak hal yang juga tinggi. Tapi sebenarnya kapasitas kita untuk melakukan semua itu masih belum maksimal. Sehingga akibatnya ya rasanya banyak sekali agenda-agenda yang masih belum selesai yang harus kita kejar. Nah, tadi saya sampaikan dari segi sudut pandang optimis ya, itu pemilu kita sudah bagus begitu. Pemilu kita secara umum sudah bagus. Ada kerumitan tapi bagus. Tapi tentu saja kemudian ada hal yang belum kita capai karena tadi kita sudah punya harapan yang sangat tinggi. Satu adalah demilitarisme. Itu agenda besar reformasi itu. Mengembalikan militer kepada fungsi-fungsi militer sepenuhnya dan tidak merambah fungsi-fungsi non-militer. Itu agenda besar kita. Kita meletakkan ekspektasi yang sangat tinggi. Kita gunakan standar paling tinggi, misalnya pemisahan peran sipil militer yang tegas seperti di Amerika atau di Australia. Tapi sebenarnya ada ketidaksiapan kultural, ketidaksiapan struktural di kita juga yang menyebabkan upaya untuk melakukan demilitarisasi itu tidak tuntas. Malah sekarang kan ada setback ya. Undang-undang ASN yang baru mengizinkan militer itu menduduki jabatan sipil. Sudah sah. Sudah, kalau dulu kan tidak cukup kuat dasar hukumnya, sekarang sah. Perwira TNI untuk menduduki jabatan-jabatan sipil. Itu bagi saya itu contoh setback yang harus kita sikapi dengan hati-hati karena agenda reformasi antara lain demilitarisme. Yang kedua adalah sistem politik yang lebih kompetitif, terbuka, inklusif.
Itu adalah cita-cita besar kita di tahun 90-nya, bukan siapa-siapa, dalam arti dia pengusaha seperti Jokowi ya. Menjadi wali kota, lalu menjadi gubernur DKI, lalu menjadi presiden. Sirkulasinya sepertinya besar. Tapi segera setelah itu Jokowi menutup sendiri sirkulasi itu, menjadi sangat kecil di lingkungannya sendiri. Jadi ini yang terjadi sebenarnya ya bagi saya. Yang terjadi adalah upaya yang dilakukan oleh elit politik yang kita pilih untuk menyempitkan ruang gerak demokrasi. Ini sebenarnya bukan khas Indonesia, karena di banyak negara juga terjadi seperti itu. Banyak riset yang menunjukkan bahwa erosi demokrasi terjadi itu dilakukan justru oleh orang-orang yang dipilih secara demokratis. Mereka mengerosi demokrasi, atau pendapat lain mengatakan shrinking democratic space, ya, mengecilkan, atau ada yang mengatakan democratic backsliding, mundur, atau malah U-turn, belok. Semua dilakukan oleh orang-orang yang kita pilih secara demokratis. Menurut saya inilah yang kita lihat di Indonesia dewasa ini. Itu kalau dari segi pesimisnya ya. Berarti ada semacam paradoks, Mas ya. Demokrasi pada satu sisi dia membuka peluang munculnya elit politik baru, tapi elit-elit politik yang baru muncul juga seakan-akan menutup space mereka bagi sendiri yang menutupnya, aktor-aktor baru untuk muncul gitu, Mas. Iya, mereka dimungkinkan masuk karena proses demokratik, tapi begitu di dalam mereka yang menyempitkan begitu. Nah, tadi kan Mas juga bilang bahwa demokrasi kita membaik dari indikator pemilu, tapi kan Freedom House itu kan juga mengeluarkan memang bagus kita dari pemilu, tapi dari segi kebebasan sipil kita mengalami nilai yang kurang memuaskan dibandingkan pemilu. Itu gimana? Apakah memang demokrasi kita hanya diukur dari pemilunya saja dan mengabaikan aspek yang lainnya? Itu gimana, Mas? Sebenarnya tidak, semua hal harus diukur ya. Kalau kita melihat indeks demokrasi itu kan semua diukur, tidak hanya pemilu. Pemilu yang bebas dan adil itu adalah indikator penting. Tapi bukan itu satu-satunya. Betul, Freedom House mengidentifikasikan kita sekarang bukan lagi free, tapi partly free. Kita turun menjadi flawed democracy. Skor kita turun dari semula 7 menjadi 6, sekian dan bertahan di situ. Itu antara lain karena banyak hal terjadi seperti penindasan kepada kelompok masyarakat sipil, ya. Pengetatan pers begitu dengan cara-cara yang teknokratik, dengan cara-cara yang autokratik. Nah, ini yang juga disinyalir oleh banyak pengamat, banyak ilmuwan, bahwa negara-negara modern sekarang yang sudah mengambil rute demokrasi itu mungkin tidak akan kembali menjadi otoriter, tapi dia mengambil karakter-karakter autokratik. Autokratik itu beda dari otoritarianisme ya. Dalam otoritarianisme, penguasa menindas oposisi secara politik. Jadi misalkan kalau ada yang mengkritik ya tangkap aja sebagai tahanan politik begitu. Ditindak secara politik, disingkirkan secara politik. Jadi alasan politik sudah cukup untuk membuat pihak lain ditindak. Tapi dalam autokratisme, alasan politik itu kemudian dicarikan alasan-alasan legal. Alasan-alasan pencemaran nama baik, alasan penggunaan kabar bohong misalnya. Jadi itu yang terjadi. Tekanan kepada civil society berlangsung tidak dengan cara otoritarian tapi autokratik gitu. Artinya autokratik simpelnya, mahasiswa demo tidak akan ditangkap, tapi mahasiswa akan dicari-cari kesalahannya berlalu lintas begitu ya. Seperti kriminalisasi gitu. Kriminalisasi. Jadi mahasiswa yang demo dicek-in, kamu nggak pakai helm ditangkepin gitu ya. Nah, kecenderungannya begitu. Kalau pemerintah dikritik secara sangat kuat, itu kemudian pencemaran nama baik oleh individu kepada individu seolah-olah begitu. Tapi sebenarnya itu adalah tindakan pemerintah. Atau oposisi itu dihandle dengan diputus jalan ekonominya, dibatasi aksesnya. Atau yang paling banyak terjadi justru dipangku nih oleh penguasa nih. Orang-orang yang kritis dipangku, diberi fasilitas, begitu dibuat nyaman kan mereka tidak lagi jadi lupa gitu ya. Lupa jadi urusannya, mengkritik apa ini tadi jadi lupa. Gitu sih akal-akalnya para penguasa itu. Ini kan kalau dalam lingkaran akademik itu kan kayaknya udah sepakat tuh Mas ya. Kalau demokrasi Indonesia itu mengalami kemunduran ya. Kemudian di berbagai media massa juga mengulas tentang itu, kemunduran demokrasi Indonesia. Kalau Mas sendiri melihatnya gimana? Apakah kemunduran demokrasi Indonesia itu memang terjadi saat ini, atau memang ada penyebabnya dari periode-periode sebelumnya sebagai akibat mungkin dari reformasi politik Indonesia itu yang masih kurang lengkap gitu. Kalau menurut Mas gimana? Menurut saya memang betul-betul ada evidence ya, ada bukti yang kasat mata bagi kita untuk mengatakan memang ada problem dalam demokrasi di Indonesia.
memang ada kemunduran. Tapi buku yang ditulis atau diedit oleh Mas Samaif menulis bahwa Indonesia mengalami pergeseran dari stagnasi ke regresi. Di era kedua SBY menurut mereka itu ada stagnasi, demokrasi Indonesia yang tadinya naik jadi datar. Tapi setelah masuk ke era Jokowi yang terjadi justru penurunan. Menurut saya itu kasat mata. Nah, beberapa kajian yang lain yang melihat negara-negara lain dalam mengalami hal yang sama mengatakan bahwa problem utama kenapa ada regresi, kenapa ada backsliding itu karena tidak ada oposisi yang kuat. Nah, di Indonesia kan memang terasa ini ya, tidak ada kekuatan yang oposisi. Pilpres saja lihat sekarang, ini kekuatannya seperti tunggal aja itu. Siapapun yang menang ya kita bisa menduga yang diuntungkan siapa kan begitu. Tidak ada tantangan yang kuat. Kalau dulu kan masih agak jelas ya oposisinya siapa, melawan siapa. Memang risikonya ada polarisasi politik karena ada tantangan yang kuat begitu. Tapi sekarang tidak ada lagi. Jadi menurut saya salah satu problema di Indonesia tidak ada kekuatan oposisi yang kuat. Kampus-kampus tidak lagi bisa mengembangkan fungsi kontrol yang memadai kepada penguasa. Jadi kita patut berkabung nih sebagai insan akademik bahwa kita tidak lagi bermakna ini sebagai oposisi terhadap kekuasaan. Kita sibuk dengan hal-hal kecil begitu ya, sangat internal kampus, sangat spesifik pengetahuan tertentu, sangat spesifik kepada hal-hal yang teknokratik, tapi lupa kepada pertanyaan besar soal kualitas demokrasi. Sekali lagi, problem Indonesia menurut saya adalah tidak adanya kekuatan oposisi yang mampu menghentikan erosi demokrasi yang dilakukan oleh para penguasa yang terpilih. Tapi Mas, ini juga mungkin jaga pertanyaan kita Mas, kan tidak ada oposisi gitu. Tapi bagaimana cara memunculkan oposisi dengan karakter politik Indonesia yang didominasi oleh patron kala ini tuh? Bahkan kan Dan Slater itu mengatakan ya partai itu terjebak kartel. Itu gimana? Betul, betul. Bagaimana oposisi bisa muncul di tengah kondisi politik Indonesia Ya. seperti itu? Nah, saya kira salah satu cara kita kembali adalah pada pertimbangan moral. Jadi gerakan mahasiswa kampus itu harus lebih mengedepankan moral politik ketimbang kepentingan-kepentingan pragmatis. Kepentingan kita yang sangat tinggi terhadap dan pragmatis ya terhadap finansial begitu ya, pengembangan kampus itu membuat kita tidak banyak opsi karena sumber penting sekarang adalah dari negara, dan penguasa itu dengan cerdas memainkan kebutuhan ini. Tadi saya sampaikan bahwa oposisi itu kalau bisa digencet oleh penguasa digencet, tapi cara lain yang mereka lakukan adalah memangku kekuatan-kekuatan yang menentang. Dipangku nih, dipuaskan rasa dahaganya, rasa laparnya. Udah selesai, kalau udah dipangku orang tidak ribut lagi. Jadi menurut saya pada akhirnya kita harus kembali kepada moralitas demokrasi, bahwa kita yang berada di ranah civil society, yang berada di kampus, itu punya tugas moral untuk mengawasi kekuasaan. Bukan malah berlomba-lomba mendekati kekuasaan, meminta kue dari kekuasaan itu, meminta bagian dari kekuasaan itu, sehingga kita lupa nih kemudian kewajiban oposisi tadi. Kalau menurut dari pengamatan Mas sendiri, apakah ada kemungkinan kita balik kembali ke masa otoriter? Karena kan banyak negara yang mengalami transisi demokrasi, tapi dia mengalami pembalikan kembali ke otoriter. Kalau menurut pandangan Mas gimana? Apakah ada potensi Indonesia mengalami hal sama gitu? Potensi itu selalu ada ya. Tapi saya optimis bahwa Indonesia tidak akan kembali ke era otoriter. Kita sebenarnya masih punya potensi untuk mempertahankan demokrasi. Tapi bahaya terbesar justru bukan kembali ke otoritarianisme, tapi terjebak berhenti di otokratisme, yaitu kita punya fasad demokrasi, punya tampak depan yang demokratik, yaitu pemilu, partai, dan seterusnya. Tapi keputusan-keputusan yang diambil pasca pemilu itu sama sekali tidak melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang imbang. Jadi keputusannya kemudian sangat satu arah, kepentingan sedikit orang, dan kita tidak punya nyali untuk menentang itu. Itu yang mungkin terjadi, dan sebenarnya saat ini sudah terjadi begitu. Otokratisme. Jadi kalau soal kembali ke otoritarianisme, saya yakin tidak. Cuma tidak ada yang menjamin kita tidak terpuruk di otokratisme seperti ini. Kalau solusi ataupun rekomendasi yang Mas pikirkan atau ada dalam pikiran Mas seperti apa? Supaya kita tidak terjebak dalam otokratisme, tapi kita bisa bergerak ke arah penguatan demokrasi. Itu gimana? Sekali lagi ke moralitas demokrasi tadi ya, bahwa kita harus bersedia memainkan peran sebagai oposisi.
akademisi begitu ya, jangan berlomba-lomba ingin menjadi bagian dari negara, jangan berlomba-lomba menjadi penguat kekuasaan, jangan mengidealkan capaian-capaian finansial yang bisa diperoleh dari ranah negara. Tetaplah di jalur akademik, kembangkan kritisisme kepada kekuasaan dengan tujuan untuk menghasilkan demokrasi yang lebih baik. Menurut saya itu langkah yang paling bisa kita lakukan. Oke. Ini sangat luar biasa Mas ya diskusinya. Cuma mungkin karena kita terbatasi oleh waktu, mungkin cukup sekian. Intinya kita sama-sama optimis tentang demokrasi Indonesia, dan di sini memang moralitas menjadi kunci supaya kita bisa mengarah kepada penguatan demokrasi itu ataupun konsolidasi. Bagi saya begitu ya. Oke, terima kasih Mas atas kedatangannya ke Padang. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Amin, insya Allah segera. Oke, demikian Depolers. Jangan lupa like dan juga subscribe channel kami. Kalau ada komentar terkait apa yang mau dibahas ya bisa dituliskan di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.